Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Intan Sulistiani dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Sekarang saya akan menceritakan mengenai buku yang sudah saya baca yang berjudul Janji Hati. Ditulis oleh Elvira Natali, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Kota Jakarta. Novel ini dicetak kedua kalinya pada bulan November tahun 2013. Novel ini memiliki 280 halaman dan panjangnya 20 cm. Novel Janji Hati bertema tentang percintaan. Novel ini tidak hanya menceritakan tentang senang sedihnya saat merasakan yang namanya jatuh cinta, tetapi novel ini juga menceritakan arti persahabatan, cara meminta maaf, dan memaafkan orang lain, dan merelakan orang yang kita sayangi pergi. Di dalam novel ini terdapat beberapa tokoh, yaitu Amanda Tafari yang merupakan tokoh utama perempuan yang mandiri, yang mencintai kakak tirinya, Revan. Sayangnya, Revan sudah meninggal karena tabrak lari. Tokoh selanjutnya itu tokoh utama laki-laki, yaitu Dava Argiantara yang mempunyai watak yang dingin, tidak berbelas kasih, dan tidak mengampuni orang yang telah mengganggunya. Bisa dibilang dia merupakan seorang bad boy. Tokoh berikutnya adalah Leo yang merupakan kakak tiri dari Dava. Dia mempunyai watak yang berkebalikan dengan Dava, dan ia sudah lama menyukai Amanda. Tetapi ia hanya bisa memendam perasaan tersebut karena rasa bersalahnya terhadap Amanda. Elvira Natali memulai kisah novel ini dengan jenis cerita alur maju, mundur, maju. Karena awal ceritanya menceritakan tentang Amanda yang tiba-tiba sedih karena mengingat kembali peristiwa yang terjadi saat 5 tahun yang lalu. Kejadian 5 tahun lalu ketika ia masih duduk di bangku SMA. Pada saat itu, Amanda dan temannya, Cindy, berada di lapangan dekat perumahan mereka. Tiba-tiba ada bola menggelinding dan tepat berhenti di depan kaki Amanda. Saat itu Amanda sangat kesal dan menendang bola tersebut. Ia berpikir bola tersebut tidak akan mengenai siapa-siapa. Ternyata bola yang ia tendang mengenai seseorang, yaitu Dava. Amanda langsung berlari untuk melihat keadaan Dava. Ternyata hidung Dava banyak mengeluarkan darah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Amanda yang merasa bersalah mengikuti Dava sampai ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Dava. Siapa sangka Dava malah menolak permintaan maaf Amanda dengan kejam. Tetapi Amanda tetap berusaha untuk meminta maaf kepada Dava. Besoknya Amanda ke rumah Dava untuk meminta maaf, dan akhirnya Dava mau memaafkan Amanda asal Amanda mau menjadi pembantunya untuk membersihkan ruangan musiknya di setiap harinya. Kemudian, asalkan juga Amanda mau menemani Dava ke dokter untuk memeriksa keadaan hidungnya. Setelah sekian lama ia menjadi pembantunya Dava, di antara keduanya tanpa sadar mereka saling mencintai. Di sisi lain, Leo merupakan orang yang sudah menyukai Amanda sejak lama, dan ia juga yang menyelamatkan Amanda yang dahulu pernah pingsan di pinggir jalan. Amanda mengenal Dava sebagai sosok laki-laki yang baik, sopan, dan lembut terhadap perempuan. Padahal dalam hidup Leo berisi rahasia, yang mana rahasia itu bisa membuat Amanda sangat membencinya. Leo memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya. Leo mengungkapkan bahwa dirinya lah pelaku tabrak lari yang menyebabkan kakak tirinya meninggal, yaitu Revan Tafari. Perasaan Amanda sangat hancur, seperti luka lama yang kembali keluar. Amanda pun tidak menyangka bahwa pelakunya adalah Leo yang sangat baik kepadanya. Amanda langsung menghubungi orang tuanya untuk ikut pindah ke Los Angeles karena Amanda sangat sedih saat itu.
Sebelum pergi, Amanda berpamitan dengan Dava. Di dalam lubuk hati Dava sebenarnya ia tidak ingin Amanda pergi karena ia sudah mencintai Amanda. Tetapi di sisi lain ia tidak ingin melihat Amanda bersedih. Akhirnya Dava merelakan Amanda untuk pergi ke sana untuk menenangkan dirinya. Semenjak kepergian Amanda, Dava berubah total. Yang awalnya mulai baik kini berubah semakin nakal. Ia mengikuti balapan liar hampir setiap malam sampai ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia koma. Cindy yang merupakan sahabat dari Amanda memberitahu Amanda tentang keadaan Dava saat ini. Amanda yang mendengar berita tersebut shock dan langsung pergi ke Indonesia untuk menemui Dava. Setibanya ia di sana, Amanda tidak berani langsung melihat keadaan Dava. Sebelum ia masuk menjenguk Dava, Leo membawa Amanda ke rumahnya untuk mengambil beberapa peralatan. Amanda sebenarnya sudah memaafkan Leo, tetapi ia masih canggung untuk berbicara kepada Leo. Dia di rumah Leo dan Dava sempat masuk ke dalam kamarnya Dava. Di meja kerja Dava, Amanda menemukan catatan-catatan dan gambaran Dava tentang Amanda, termasuk buku harian Amanda yang entah mengapa berada di sana. Amanda juga iseng membuka laptop Dava, di dalamnya banyak sekali foto, dokumen, musik, juga video. Video itu sama sekali tidak berjudul. Amanda membuka video tersebut. Sangat mengejutkan. Isi video itu Dava yang sedang bernyanyi untuk Amanda. Permintaan maaf Dava kepada Amanda karena dahulu Dava pernah menyusahkan dirinya. Dava juga mengatakan bahwa ia mencintai Amanda dan mengatakan bahwa Amanda harus yakin kepadanya. Amanda akan mengingat mereka dan Amanda jangan pernah kehilangan harapan. Saat ia kembali ke rumah sakit, ia memberanikan diri untuk melihat Dava. Saat masuk ke dalamnya, Amanda tak kuasa menahan tangisnya. Ia mencoba mengajak bicara Dava, namun tidak ada respon dari Dava. Amanda mengatakan bahwa ia sangat terkejut ternyata seorang Dava memiliki bakat terpendam. Ia juga mengatakan terima kasih telah mencintai dirinya. Tanpa sadar ternyata Dava menangis. Ini berarti Dava bisa mendengar suara Amanda. Amanda semakin menangis. Ia mengatakan bahwa ia akan selalu mencintai Dava. Amanda berjanji perasaan ini tidak akan berubah sedikit pun. Amanda berdiri dan mencium kening Dava dengan lembut. Amanda menyeka air mata yang menetes di sudut mata Dava. Mendadak alat monitor yang menunjukkan kerja jantung Dava bergaris lurus, yang berarti Dava meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Kembali ke masa sekarang, Amanda telah ikhlas atas kejadian yang ia alami dulu dan ia tidak akan menangis lagi sesuai dengan janji ia kepada Dava sebelum Dava meninggal. Novel yang ditulis oleh gadis kelahiran Jakarta ini menjadi bestseller di Indonesia. Buku ini wajib kalian baca karena mempunyai alur yang susah untuk ditebak. Walaupun kisahnya agak datar dan seperti ada beberapa adegan yang terlewatkan, tapi tidak mengurangi ketegangan pada konflik dalam novel ini. Bahkan Mary Riana, seorang motivator wanita nomor 1 di Indonesia dan Asia, mengatakan bahwa novel ini dibuat sangat ringan hingga bisa dibaca dimanapun dan mudah dipahami oleh siapapun. Sudah selesai saya menceritakan novel yang saya baca, yaitu Janji Hati. Semoga kalian yang menonton video ini juga akan membaca novel Janji Hati ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.